Raja Roger 12.000 match lagi meta banget nih jadi jungler. Cocok buat lu yang lagi push rank di awal season, auto win streak kalau kalian ikutin build dan emblem yang dia pakai. Dengan nickname-nya Walot, di sini dia udah mencapai 41 bintang Mythic Honor. Dan ini dia yang gak masuk akal sih guys. Total match Rogernya 12.849 match, win rate-nya 64,9%. Ini dia bukti histori kalau dia win streak terus pakai Roger guys. Tunggu apa lagi? Silakan kalian push rank pakai Roger. Berikut adalah full build dan custom emblem yang digunakan. Di sini dia menggunakan marksman emblem dengan talentnya Fatal Seasoned Hunter dan killing spree. Full buildnya dia mostly hampir semuanya itu critical build ya. Kita langsung aja masuk menuju ke dalam gameplaynya. Oke guys, kita sudah ada di dalam gamenya dan mari sama-sama kita saksikan kegilaan dia ya, Raja Roger puluhan ribu match ini dalam memakai Roger saat push rank. Biar lu kalau pengen push rank juga pakai Roger udah tahu gitu lo harus ngelakuin apa ya kan. Dan patternnya di sini dia start di buff biru, dan kalau lo lihat ya di minimap itu dia berusaha untuk start buff biru supaya bisa ngerusuh Alucardnya kayaknya ya. Dan lihat aja nih, langsung rotasi ke Little Wanderer. Dia tahu Alucardnya lagi ada di situ, dia tunggu di ambush terlebih dahulu, dan Eudoranya udah siap-siap di situ. Kalau misalnya Alunya pengen kontes, dia udah ready. Dan di sini nggak taunya Aurora yang di burst. Untung masih ada flicker sih. Emang kalau misalnya lu pakai Roger ya guys ya. Ini kalau gue lihat dari gameplaynya dia early game, ini penting banget guys early game ini. Karena kenapa? Early game ini menentukan banget di patch terbaru ini. Ketika lu pengen main rusuh, nah lu harus bawa temen tuh. Dan di sini dia ditemenin Bandang. Sebenarnya Alucardnya juga ditemenin sama si Belerik ya. Tapi lu lihat ya dari start positioning aja, di sini Alucardnya agak sedikit takut-takutan. Begitu datang Aurora baru dah tuh Rogernya yang balik takut. Wow, ada Zilong di situ mencoba untuk menakut-nakutin Rogernya. Nah itu sebenarnya gambling sih guys. Hal yang bisa lu tiru, tapi emang butuh yang namanya teammates ya. Karena kalau misalnya lu kagak punya tim yang kompak yang nemenin lu nge-backup, itu kagak bisa sih. Dan tadi Rogernya aja gagal gitu loh. Sebenarnya harusnya bisa sih dia ngerusuh Alucardnya untuk ngedapetin buff biru. Itu kalau dapet guys, gue yakin Alucardnya bakal nggak dapet farmingan sampai gamenya kelar. Soalnya kalau di patch terbaru ini, begitu junglernya nggak dapet sekali buff aja, itu kontras banget, beda satu level. Karena kenapa? Turtle pertama itu menentukan banget guys. Dan ketika lu udah beda satu level, lu level 3 sementara jungler musuh itu level 4, waduh pasti nggak akan berani untuk ambil turtle. Tapi di sini kayaknya Rogernya yang balik tertekan, coba untuk dibantu sama seorang Badang. Alucardnya jump ke dalam turret. Gila, dia sama-sama agresif nih tipikal gameplaynya kedua tim, dan seru sih ini nontoninnya. Oh, Aurora udah hilang tuh pasifnya, langsung dikejar Rahul, kita garuk, buset, langsung mati instant kill. Emang kesalahan banget sih ini Auroranya, kenapa dia ngasih makan Rogernya di saat Alucardnya juga udah darahnya itu sekarat ya kan. Nggak bisa untuk bertindak war lebih jauh, dia malah masuk sendirian. Alhasil di sini ngasih makan Roger bro, dan Rogernya di sini udah hampir jadi mentahan Windtalker ya. Baru jadi mentahan Windtalker doang, dan oke Alucardnya di situ nggak berani untuk ngedapetin Babiru. Di sini dia langsung sadar Alucardnya udah beda satu level karena Rogernya udah ngedapetin satu turtle. Itu mahal banget guys, tapi untung aja itu ada Zilong yang menjaga buff. Emang butuh sih tuh temen kayak gitu tuh guys, yang nakut-nakutin di saat jungler satu tim lu lagi under nih, lagi tertekan. Ya lu jangan ragu-ragu lah untuk ngebantuin ke area jungler atau buff dia yang pasti dirusuh sih bro. Meta sekarang kalau lu ada di tier Mythic Honor, apalagi ya di awal season, ini tuh isinya monster semua bro. Jadi jangan lu samain Mythic Honor akhir season sama awal season, itu beda jauh. Orang-orangnya juga penghuni immortal semua rata-rata. Wop, ya, dia langsung aja menerkam Brody di arah Goblin. Sebenarnya harusnya tadi poin killnya dikasih aja ke Roger bro, biar Rogernya cepet kaya, tapi sayang banget di sampah ya. Jadi di sini asis ngejar kedua, dan oke Alucardnya di situ offset. Sebenarnya kalau lu pakai Roger, pinter-pinter lihat minimap aja sih bro, karena minimap itu penting guys. Lu bisa tahu musuh yang lagi sekarat, musuh yang lagi sendirian, yang kira-kira lu bisa solo kill sendiri atau
dibantuin sama temen, lo harus peka sih. Dan di sini begitu Brodinya udah tahu under banget, langsung dimakanin tuh sama Roger. Sebelum Brodinya jadi, lu harus menghentikan Brodinya itu farming. Dan di sini udah 2 kali tuh dia balik ke base, nggak bisa farming. Aduh, emang jantung di late game itu ada di Godland sih bro. Lu kalau di early gamenya udah dibikin kagak farming kayak gini, bakalan susah di late game. Dan itu yang dilakukan oleh Rogernya. Menurut gue ini salah satu move yang bisa lu tiru dan lu terapin di gameplay lu. Kalau lu misalnya pengen pakai Roger jungle, jangan pernah lu cuekin Godland lu, karena Godland lu itu benar-benar pertahanan lu ketika udah late game sih bro. Dan di sini kita lihat ya, mereka lagi mencoba untuk setup turtle, tapi Rogernya kayaknya cuek aja, nggak mau join ke turtle. Kita lihat ya, turtle dibiarin aja kayaknya, dan disitu kasihan badangnya sih udah ngebadakin sendirian. Oke, reset lagi guys. Kita lihat di sini dia lanjut lagi ngebuff ya. Kalau misalnya kira-kira lu nggak bisa kontes turtle, jangan dipaksain bro. Jadi lu nggak kehilangan momentum untuk farming terus. Jadi kalau misalnya lu nih udah akumulasi, udah tahu damage atau setup musuh itu bakalan nggak bisa nih menang turtle, udah skip aja, mending lo langsung ngebuff. Dan di sini itu yang dia lakukan, lanjut lagi ke Godland, mencoba untuk menciduk si Brody. Tapi di sini ada Alucard yang mencoba ngebantuin, tapi guys lo lihat ya, walaupun di situ Ixianya harus ke pick off, tapi mahal banget sih. Di sini Rogernya jadi dapet 2 atau 3 orang nih. Kita lihat ya, team fight masih berlanjut. Di situ udah mencoba untuk nebein, waduh malah Rogernya mati ternyata. Aduh, salah predik gue. Gak apa-apa. Reset lagi. Windtalkernya udah jadi ya by the way ya. Dan untuk di menit 6 ini dia masih lanjut farming lagi. Dan untuk item selanjutnya setelah Windtalker, di sini dia coba untuk bikin Hexclaw. Jadi kalau misalnya Roger Hexclaw itu lebih sustain lagi kalau untuk impact jangka panjang bro, karena memang lifesteal dari si Hexclaw ini bikin Rogernya jadi enak banget untuk ngedapetin darah tambahan saat impact panjang. Wah, Brodinya kayaknya udah tobat tuh main di Godland, dia langsung rotasi ke midland dong. Oke, lanjut lagi guys. Di sini dia langsung mau setup turtle kayaknya ya. By the way di situ musuh udah ada 4 orang aja tuh. Waduh, agak sulit sih ini untuk bisa kontes, tapi kayaknya dia flanking dari arah belakang. Beleriknya lagi-lagi makanin semua damage di situ, dan aduh sayang banget skill 1 Rogernya miss. Dan di situ dia mencoba untuk mengincar Brody, dan berhasil Brody diincar. Selanjutnya ada Jilong masih berjibaku di situ, setup lagi turtle-nya. Wah, bahaya juga ya nih kitingnya guys, mahal banget nih ilmunya nih. Jadi kalau misalnya lu udah tahu turtle kalau ditabrak dari depan itu bakalan kalah, lu coba tabrak dari belakang deh kayak yang dia lakukan tadi. Dia pinter banget ngambil momen sih, walaupun tadi ada Belerik yang mencoba untuk menahanin damage, tapi tetap aja bro berhasil ditembus sama Rogernya. Dan di sini dia manfaatin loncatan Roger untuk nge-flanking, dapetin Auroranya udah tumbang duluan. Oke, item selanjutnya dia mau bikin Sky Pierce. Ini udah ada glove yang dikantongin. Mundur dulu di sini, nggak bisa ditabrak terus-terusan. Lu kalau misalnya pengen maksimal gitu ya damage Rogernya, at least 3 item sih bro. Kalau misalnya untuk team fight yang lama atau ngelawan musuh yang banyak sekaligus. Karena memang Roger walaupun dia termasuk fighter, tapi dia ini fighter yang tipis banget darahnya. Jadi pinter-pinter lu ngedapetin musuh ketika team fight aja sih. Dan lu harus ngincer yang kira-kira gampang untuk lu solo kill. Kayak di sini contohnya musuhnya yang gampang di kill adalah Jilong, Brody, Alucard cukup tebel sih bro. Aurora dia masih punya pasif, agak sedikit repot untuk nge-solo kill. Dan Sky Pierce-nya udah jadi. Sebenarnya agak telat ya untuk ngejadiin Sky Pierce di menit 8, tapi nggak apa-apa guys. Kita lihat apakah Sky Pierce ini akan menunjang Rogernya, apakah efektif. Kita lihat Brody terus ya dari tadi yang diincer ya. Gue heran, kayaknya dia personal banget nih sama Brody bro. Dari menit awal loh Brodinya di solo kill mulu. Karena memang Brody doang sih di sini yang gampang untuk di solo kill guys. Dan dia lagi ngumpulin
Sky Pierce dulu, makanya dicari yang bisa dia solo kill dengan mudah. Pinter juga strateginya, dan ini bisa kalian tiru banget guys. Jadi kalau misalnya lu udah jadi Sky Pierce ya, sebenarnya bikin build Sky Pierce itu gambling sih bro. Lu bisa jadi sakit banget kalau misalnya stakannya penuh, tapi bisa jadi kayak nggak guna gitu, kayak nggak punya item sama sekali karena nggak ada staknya. Pinter-pinter lu kalau misalnya lu pede ngedapetin kill dengan Sky Pierce lu yang udah jadi, gas kan. Kalau gue yakin sih kalau dia ini kasusnya ya pede banget. Brodinya gampang untuk di solo kill, dan dia tahu dengan nge-solo kill Brody gampang untuk ngedapetin stack Sky Pierce, ya itu yang dia hajar gitu loh. Dan di sini dia udah ngedapetin 30 stack Sky Pierce di menit 10. Item selanjutnya bakal Berserker Fury, dan emang yang gue tebak tadi sih emang dia bakalan bikin full build critical ya. Bodinya gak jadi gampang banget untuk di burst damage dengan build critical ini guys. Sebenarnya build critical ini bisa template sih, bisa lu pakai terus-terusan, nggak harus tergantung lawannya apa guys. Ini build yang bisa lu tiru tanpa harus diubah-ubah sih guys. Walaupun musuhnya yang kayak tebel sekalipun, menurut gua di sini pinter-pinter lu ngeracik build critical yang mana yang lebih dahulu lu bikin gitu loh. Kalau misalnya kayak musuhnya itu tebel-tebel semua atau punya lifesteal yang tebel, nggak ada salahnya lu bikin saber, sisanya baru lu bikin full critical. Jadi sebenarnya critical di sini tetap jadi build lu full, cuman yang didahuluin itu biasanya menit awal adalah counter untuk build hero musuh. Tapi kayaknya di sini dia nggak butuh sih. Sebenarnya harus Halberd karena lawannya Alucard, terus itu ada Jilong juga, Belerik ya. Tapi di sini nggak butuh itu sih kayaknya, karena hero burstnya juga banyak nih. Mereka ada Eudora yang bisa ngeburst. Gue yakin juga Ixia-nya pasti bikin Halberd gitu. Jadi dia nggak mau menyia-nyiakan slot itemnya untuk nih item Halberd dari sini. Inhibitor turret mid lainnya udah jebol, nggak ada yang mau ngedefend ini. Buset dah bro, menit 11 loh, nggak ada yang mau defend mid, dibiarin aja inhibitor turretnya. Tapi di situ Belerik coba untuk menahan damage semaksimal mungkin. Monster kill di sini Rogernya bro. Ini sih jungler Roger enak banget farming, rotasinya juga gampang. Lu bisa manfaatin skill 2 yang speed up-nya itu untuk mobilitas lu bisa ngejar musuh juga. Apalagi kalau musuhnya yang darahnya sekarat ya, bisa lu kejar. Karena itu kalau misalnya Roger melihat musuh darah sekarat, pasifnya langsung aktif. Kayak lu punya spell sprint apa, gelo dicongkel di sini. Tapi lu lihat ya guys ya, lifesteal-nya gila tebel banget. Apalagi di sini dia udah jadi Rose Gold. Pasif Rose Gold aktif, dia walaupun tadi sempat dicongkel sama Jilong, ke trigger tuh pasif shieldnya aktif, dan terbantu sama lifesteal dari Hexclaw plus Rose Gold juga sih. Dan di sini lu lihat ya, gampang banget untuk end. Gelo guys, kita lihat statistiknya guys, Rogernya 12 poin kill dan MVP. Thank you buat kalian semua udah nonton, dan jangan lupa kalian suka konten gue, diklik tombol like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di konten gue selanjutnya. Bye bye guys.